depan Bapak akan mulai materi kita, yaitu sebelum mulai materi kita akan melakukan berdoa dulu sebelum mulai aktivitas belajar kita. Baik, saya minta atas nama buka untuk berdoa. Selesai. Baik, saya akan menyampaikan bahwa di dalam materi ini adalah materi tantra, yantra, dan mantra. Nah, di sini Bapak akan langsung ke materi, bahwa materi kita pada hari ini yaitu tentang pengertian mantra, yantra, dan tantra. Nah, maka pada hari ini anak-anak mungkin sudah membaca dari materi kita yang terdahulu, sehingga pada hari ini kita akan tetap melanjut tentang yaitu materi tentang yantra. Nah, sehingga di sini sebelum saya akan menjelaskan tentang yantra, saya akan menjelaskan 3 dari materi ini, yaitu mantra, yantra, dan tantra di dalam kehidupan kita agama Hindu. Nah, di sini tantra adalah kekuatan suci dalam diri dibangkitkan dengan cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Nah, yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Nah, mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat, kebanyakan pinandita atau pendeta, sesuai dengan kewenangan dan tingkatannya. Ketiga aspek itu dilaksanakan secara terpadu dengan berbasiskan ketulusan ikhlas, sehingga membangun suatu aktivitas yang disebut dengan niatnya. Nah, di sini anak-anak Bapak akan menjelaskan apa sih yang disebut dengan tantra tadi atau tantra. Tantra adalah salah satu kekuatan suci, yaitu mantra-mantra suci. Contohnya apabila ada saudara atau teman-teman kita yang ada gangguan, yaitu gangguan dari alam yang tidak kelihatan, dari sesuatu yang tidak kelihatan, sehingga di situ bisa kita gunakan mantra untuk menyembuhkan saudara atau teman kita, yaitu di dalam mantra dari tantra itu tadi. Nah, setelah itu contohnya juga ada yang disebut dengan yantra. Yantra adalah salah satu simbol dari keagamaan yang diyakini. Misalnya contohnya di situ ada yang disebut dengan lambang swastika atau ungkara, dan di situ juga bisa ada bentuk-bentuk dan manfaat dari serana dari yantra itu, yaitu misalnya kita apabila kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu melewati ibadah atau persembahyaan, kita menggunakan banten atau kuangen, atau di situ kalau Hindu secara Dayak atau yang berada di Kalimantan Tengah, yaitu menggunakan sapu tapak raja. Nah, di dalam menggunakan sapu tapak raja itu di situ ada serana bunga seperti bunga siparuku, giling pinang, di situ ada duit singa kemarua, ada tampuk tawar, ada dandang pinggang, ada teringgit dan sebagainya, sehingga di situ adalah salah satu kumpulan dari sarana daripada tantra itu. Nah, maka daripada itu anak-anak, Bapak akan menjelaskan juga di situ ada yang disebut dengan mantra. Mantra itu adalah salah satu doa seperti sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar kita berdoa dulu. Nah, apakah kita bersedia atau Gayatri Mantra atau doa Hindu Dayak yang berada di Kalimantan Tengah. Nah, maka daripada itu Bapak anak-anak, daripada itu kesimpulan atau dari materi ini, yaitu mantra, yantra, dan tantra, adalah ketiga aspek itu sangat berkaitan dan terpadu, yang itu berisikan rasa yang tulus ikhlas, sehingga membangun suatu aktivitas yang disebut dengan yatnya di dalam kita melaksanakan upacara-upacara yatnya. Nah, maka daripada itu ketiga aspek ini berkaitan
di sini pengertian yantra tadi. Nah, kita mengambil materi yaitu bentuk-bentuk yantra. Di sini ada disebut dengan pengertian yantra. Yantra adalah bentuk niasa atau simbol pengerti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk konsentrasi bakti kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, misalnya dalam perpaduan warna, kembang, baten, dan gambar akra dan lain-lain. Nah, contohnya di sini anak-anak bahwa di sini adalah sarana bahwa sebagai simbol konsentrasi kita. Misalnya kita menggunakan baten, kita menggunakan sakut tapak raja di dalam persembahyangan, atau kita melaksanakan niatnya, itu adalah salah satu untuk kita mewujudkan rasa diri kita itu berkonsentrasi bahwa itu sarana itu adalah merupakan salah satu wujud kita bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah itu kita lihat fungsi dan manfaat yantra. Nah, fungsi itu tadi manfaat yantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat Sadharma adalah pertama satu simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. Sarana tadi media atau media memusatkan pikiran. Nah, di situ salah satu sarana itu adalah salah satu simbol untuk melaksanakan menghormati Ida Sang Yang Widi Wasa, Raja Natala Langit, yaitu untuk kita dalam pelaksanaan pemujanya, untuk melaksanakan ibadah. Nah, di situ sarana media itu adalah seperti sangku tadi, seperti simbol-simbol ini tadi. Nah, sehingga itu adalah salah satu media untuk memusatkan pemikiran kita dalam pelaksanaan yatnya atau pelaksanaan persembahyangan. Baik, di sini ada bentuk-bentuk yantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Nah, di sini ada banten, ada sastra. Nah, banten itu tadi itu ada sarana, dan sastra itu ada sejenis benda yang bisa digunakan untuk kita melaksanakan upacara yatnya di dalam sarana dalam bentuk-bentuk yantra tersebut. Nah, cara mempraktikkan ajaran yantra adalah sarana yang tepat untuk memusatkan pikiran. Titik biru garis lurus segitiga lingkaran heksagon persegi 6 bujur sangkar bintang pentagon garis melintang swastika bintang segi 6 dan star heksagon dan Fatma. Nah, di sini juga adalah salah satu simbol juga bahwa untuk memusatkan pemikiran kita, bahwa di sini ada disebut dengan swastika, ada disebut dengan bintang segi 6 yang disebut dengan bujur sangkar. Itu adalah salah satu sarana atau untuk kita memusatkan pikiran kita untuk melaksanakan niatnya, untuk melaksanakan persembahyangan. Nah, baik anak-anak, itulah materi kita tadi. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum Bapak mengakhiri dari materi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak akan menyimpul dari materi mantra, yantra, dan tantra. Nah, di sini kesimpulannya yaitu tantra, yantra, dan mantra, yaitu ketiga aspek itu dilaksanakan secara terpadu dengan berbasiskan ketulusan ikhlas sehingga membangun suatu aktivitas yang disebut dengan niatnya. Nah, maksud itu anak-anak bahwa ketiga aspek itu tadi sangat berkaitan, terutama di dalam melaksanakan niatnya, melaksanakan persembahyangan suci harus dilakukan secara tulus ikhlas dan tidak tidak terpaku dengan besar kecilnya niatnya, besar kecilnya sarana kita untuk melaksanakan persembahyangan. Tetapi itu adalah salah satu sebagai pemusatan pikiran kita untuk memuja dan memulia Ida Sang Widi Wasa dengan kuasa Tuhan Raja Natala Langit. Itu kesimpulan materi kita. Kalau tidak ada di sini, ya, sebelum Bapak mengakhiri,
kita melihat dari sarananya. Nah, ini tadi anak-anak sebelum kita akhiri makna dari saku tambak raja. Nah, saku tambak biasanya digunakan dalam setiap upacara keagamaan Hindu Kaharingan, khususnya Hindu Dayak yang berada di Kalimantan Tengah. Dalam persembahan besara, di dalam upacara persembahan besara, saku tambak raja disebut haruslah ditempatkan di atas meja kecil agar terlihat lebih tinggi dari umatnya. Di dalam persembahan serta beralaskan kain yang berwarna dan bersih, saku tambak raja yang mempunyai arti filosofi yang merupakan suatu wujud dari seluruh kekuasaan Raja Utara Langit atau Ida Sang Hyang Dewasa sebagai simbolis penyatuan lahir dan batin umat Hindu yang melaksanakan persembahan besar tersebut ke hadapan Raja Utara Langit atau Ida Sang Hyang Dewasa. Inilah anak-anak sarana atau bentuk materi hari ini, yaitu tentang materi yantra yang saya ambil, yaitu sarana isi dari sarana dari persembahan itu saku tambak raja. Baik, anak-anak, kalau tidak ada perlu ditanyakan, Bapak sudah menyimpulkan tadi bahwa yantra dan mantra itu adalah salah satu kesimpulan yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan niatnya. Maka daripada itu anak-anak, marilah kita mengakhiri materi ini dengan mengucapkan Krama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.